Swastiastu. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang OSI layer dan standar internet. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Susila Putra, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang OSI layer. Apa sih itu OSI layer? OSI layer merupakan model Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. OSI terdiri dari susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 layer yang berbeda, yaitu yang pertama physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau layer yang berada paling bawah pada OSI layer. Pada layer ini, data diterima dari data link layer berupa frame yang akan diubah menjadi bit stream yang akan dikirim ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Lapisan ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pada penerima, layer ini akan mengubah sinyal dari pengirim menjadi bit, dan sebelum dikirim ke data link layer, bit diubah menjadi byte. Adapun fungsi dari physical layer yaitu bertanggung jawab atas proses data yang dijadikan bit dan mentransfernya melalui media transmisi, juga menjaga koneksi fisik antar sistem dan memindahkan bit antar device. Protokol yang digunakan pada physical layer yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronical Engineers. Ya, kemudian ada TIA/ETA, kemudian ada NC atau ANSI, kemudian ada kabel. Adapun perangkat yang digunakan pada physical layer yaitu hubs dan NIC. Media transmisinya menggunakan kabel koaksial, kabel fiber, kabel UTP, adapun yang menggunakan wireless. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bagus. Perkenalkan, nama saya Kada Bagus Astana Wirawida. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Agus Susila, yaitu data link layer dan layer network. Layer data link merupakan layer kedua pada model referensi OSI layer. Pada layer ini, data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian dienkapsulasi menjadi frame dengan memberikan layer queue header, dan kemudian dikirim ke physical layer untuk diteruskan ke penerima. Pada penerima, layer ini mengubah byte menjadi frame. Frame header akan dilepas kemudian dikirim ke network layer menjadi paket spesifikasi IEEE 802. Membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Struktur frame yang pertama ada preamble, digunakan untuk sinkronisasi, memiliki delimiter penanda akhir dari timing. 2. Ada destination dan source, terdiri dari 48 bit biner alamat MAC address. 3. Ada tipe informasi protokol layer yang dibawa. 4. Ada data berisi PDU atau protokol data unit layer 3 yang dibawa frame check. 5. Sequence adalah informasi untuk melakukan error check. Data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Koreksi kesalahan, flow control. Pengalamatan perangkat keras seperti halnya di media access control address atau MAC address menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol yang ada pada layar ini adalah LLC dan MAC. 802.3 CSMA/CD atau Internet, 802.4 Token Bus atau ARPANET, 802.5 Token Ring, 802.12 Daemon Priority. Perangkatnya adalah bridge, switch, NIT atau LAN card.
Layer network merupakan layar ketiga pada model referensi OSI layer. Layar ini berfungsi sebagai mengantarkan paket ke tujuan yang dikenal dengan routing. Layar ini mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layar dengan cara mencari route yang paling murah dan paling cepat. Fungsi dari layar network mendefinisikan alamat-alamat IP, menentukan route yang bagus harus diambil selama perjalanan melalui menggunakan router dan switch layer 3, menjaga antrian trafik di jaringan. Protokol pada layar ini yaitu routing dan IP. Perangkat network layer yaitu adalah router. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valin. Perkenalkan, nama saya Valian Lanjut Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bagus. 4. Transport layar. Transport layar bertugas untuk melakukan proses transportasi dari data dan juga paket data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Transport layar memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menerima data dari session layer dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 2. Memecah data atau paket data ke dalam bentuk paket yang lebih kecil yang berguna untuk mempermudah proses pengiriman alias transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer agar data tidak mengalami korup. Ketiga, meneruskan data ke network layer untuk diberi header. Keempat, memastikan bahwa semua data yang didapat tiba di tujuan dengan tepat. Kelima, mengirim segmen dari satu host ke host lainnya. Segmen sendiri merupakan bagian dari pecahan-pecahan data yang sudah diproses di dalam transport layer. Keenam, memastikan reliabilitas data yang diartinya. Sebuah kondisi di mana sebuah data memang benar-benar adanya dan berisi sesuai dengan spesifikasi. Pada layer ini, data akan dicek apakah data yang diolah dan juga diproses di dalam transport layer sudah sesuai dengan reliable. Apabila hal ini sesuai, pecahan data atau paket data tersebut akan dikirim menuju layer berikutnya untuk diproses terlebih lanjut. 7. Mengatur lalu lintas kecepatan data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Hal ini dilakukan agar setiap perputaran dan trafik dapat berjalan dan ditransmisikan dengan lancar, dan juga digunakan untuk mencegah terjadinya kemacetan apabila jaringan sedang berada pada kondisi yang padat dan berpotensi mengalami kemacetan jaringan. Protokol yang digunakan pada transport layer adalah Connection Oriented atau Transmission Control Protocol, atau bisa disingkat dengan TCP. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya akan melanjutkan materi dari Valianu. 5. Session layer merupakan layer kelima pada model referensi OSI layer. Lapisan ini digunakan untuk membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan. Fungsi session layer adalah membentuk komunikasi antar komputer dalam satu jaringan agar dapat membangun komunikasi. Dibutuhkan sebuah lapisan yang dapat mengolah sistem komunikasi yang terjalin di antara semua komputer tersebut. Jika session layer sudah berhasil untuk membentuk komunikasi antar komputer di dalam sebuah jaringan, maka tugas session layer berikutnya adalah membentuk hubungan di antara tiap-tiap komputer. Ketika terjadi komunikasi antar komputer di dalam sebuah jaringan, maka pada saat itu terjadi suatu proses transmisi data atau proses pertukaran data di dalam sebuah jaringan. Jenis komunikasi pada layer session ada 3 macam: simplex, half duplex, dan full duplex. Protokol pada session layer. 1. NetBIOS atau Network Basic Input or Output System merupakan protokol yang difungsikan untuk mengirimkan pesan broadcast ke dalam komputer lain yang terkoneksi dengan jaringan komputer yang sama. Adapun NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface merupakan pengembangan dari NetBIOS yang memiliki fungsi hampir sama. Kelebihannya memiliki kompatibilitas dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang lebih bervariasi. 2. ADSP atau Apple Core Data Stream Protocol. Protokol ini bertugas untuk memeriksa dan juga mengecek apakah terdapat jalur komunikasi yang putus atau tidak, dan memastikan bahwa jalur komunikasi telah terhubung dan juga berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 3. ISO SP atau OSI Session Layer Protocol.
4. PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. 5. RPC Remote Procedure. 5. RPC Remote Procedure Call Protocol. 6. RTCP Real Time Transport Control Protocol. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Dharma. Perkenalkan, nama saya Imade Dharma Putra. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fikri. Oke, nomor 6, Layer Presentation. Layer Presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi dalam menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya, dan juga sebaliknya, yaitu menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Presentasi layer juga merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk tertentu, seperti misalnya format JPEG untuk gambar, DOC, XLS, dan lain-lain. Fungsi melakukan enkripsi data atau pesan. Proses enkripsi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan untuk menjaga keamanan pesan atau data tersebut. Ketika bertindak sebagai receiver, maka presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan deskripsi, yaitu membuka enkripsi dari suatu pesan ataupun data, melakukan proses kompresi dan dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pengecilan atau suatu data sehingga data tersebut dapat dengan mudah diteruskan ke sebuah jaringan. Sedangkan proses dekompresi dilakukan untuk membuka dan memperjelas data yang akan diterima dan akan terus diteruskan ke application layer. Proses ini terjadi ketika lapisan presentasi layer ini akan menerima data yang akan ditampilkan pada aplikasi layer. Melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis, yang artinya setiap data dalam bentuk format grafis pada suatu jaringan akan dilakukan pemformatan pada layer ini. Mentranslasi data. Proses translasi ini dilakukan agar setiap data atau konten yang disalurkan melalui jaringan dapat diidentifikasi dan didefinisikan oleh tiap-tiap lapisan pada model OC layer dan dimengerti oleh keseluruhan jaringan. Menyajikan data. Membantu menyajikan data yang berupa gambar, video, teks, dan kode enkripsi suatu data, baik ketika akan ditampilkan ke dalam layer application maupun ketika akan diteruskan ke lapisan session layer. Menentukan tipe data yang akan ditransmisikan, baik ditransmisikan menuju application layer ataupun ditransmisikan menuju session layer. Protokol yang digunakan PTP, Virtual Terminal Protocol, yang berfungsi melakukan proses translating atau penerjemah karakteristik terminal menjadi bentuk standar dan enkripsi kriptografi untuk menjaga keamanan data atau pesan dalam satu jaringan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wisnu. Kenalkan, nama saya Gede Wisnu Tegas Japara, absen 8, kelas 11 TKJ 1. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dharma, yaitu layer application. Menyediakan interface atau antarmuka atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Layer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer, karena di dalam sistem jaringan komputer, application layer bisa menjadi awal dan juga bisa menjadi akhir lapisan, dan selalu terkait dengan berbagai macam
aplikasi dan software di dalam komputer, seperti email client, web browser, dan sebagainya. Fungsinya sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan ketika user akan menerima data receiver atau recipient. Maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Begitupun sebaliknya. Lalu ada protokolnya itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil atau memanggil sebuah halaman atau situs website. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau POP3, Post Office Protocol versi yang ketiga. SMTP dan juga POP3 ini adalah salah satu protokol yang penting dalam hal berkirim surat elektronik dan email. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk melakukan pengiriman atau pentransferan data di dalam sebuah jaringan internet. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan untuk membantu melakukan konfigurasi alamat IP dari komputer secara otomatis di dalam sebuah jaringan komputer. Telnet, Telecommunication Network, digunakan untuk melakukan akses jarak jauh terhadap suatu komputer seperti remote. Sekian dari presentasi saya tentang OSI, materi OSI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra. Perkenalkan, nama saya Indra Baskara. Di sini saya akan menyampaikan materi standar internet. Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi internet working beserta aplikasi-aplikasinya. Setelah itu ada Internet Research Task Force atau IRTF, adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap protokol internet, aplikasi, arsitektur, teknologi internet, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempromosikan hasil-hasil tersebut. Internet Engineering Task Force adalah unit kerja yang berada di bawah IAB, terdiri dari orang-orang berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasi dan arsitektur internet ke depannya. Terdapat 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet, yaitu 1. Internet Society atau ISOC adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet. ISOC berdiri pada tahun 1992 yang dikomandani oleh Vinto G. Cerf atau penemu konsep TCP/IP dan Bapak Internet. Kedua, ada Internet Architecture Board atau IAB, adalah badan koordinasi dan penasihat teknis bagi Internet Society atau ISOC. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RCF. Tugas lain dari badan ini ialah mengatur angka-angka dan konstanta yang digunakan dalam protokol internet seperti nomor port, type hardware, ARP atau address resolution protocol, dan lain-lain. Tugas delegasi ke lembaga yang disebut IANA, Internet Assessment Number Authority. Yang ketiga ada Internet Engineering Task Force atau IETF, ialah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalkan aplikasi, routing, dan addressing.
keamanan komputer dan bertugas menghasilkan standar internet. Untuk mengatur kerja badan ini dibentuk Badan Internet Engineering Steering Group (ISEG). Yang terakhir ada Internet Research Task Force atau IRTF, memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, dan jika ada tutur kata yang salah kami mohon maaf, dan kami pamit undur diri. Om Santi 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 Om.